selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi evaluasi program di bab 3 yaitu tentang instrumen tes. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian tes, teman-teman. Di sini tes diartikan adalah suatu alat untuk melakukan pengukuran untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek, teman-teman. Di sini jadi tes itu digunakan untuk mengumpulkan karakteristik suatu objek. Namun ada beberapa kutipan dari buku dan para ahli bahwa mereka punya pendapat sendiri. Contohnya dalam Jemari 2008 yang berpendapat bahwa tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seorang secara tidak langsung dan melalui proses respon seorang terhadap stimulus pertanyaan. Jadi di sini lebih ditekankan tes itu ada pertanyaannya, teman-teman. Oke. Yang selanjutnya, tes juga dapat diartikan sebagai sejumlah pernyataan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil, tes itu di sini ditekankan berbentuk pernyataan, berbentuk pertanyaan dan harus dijawab serta digunakan untuk mengukur karakteristik suatu objek. Gitu. Kita bisa melanjutkan. Nah, di sini tes juga digunakan untuk mengukur hard skill teman-teman. Hard skill apa? Hard skill dalam proses belajar mengajar. Ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada bentuk-bentuk tes. Nah, bentuk-bentuk tes itu dibagi menjadi dua, yaitu tes yang secara objektif dan tes secara subjektif. Nah, di sini tes objektif adalah memberi pengertian bahwa siapa saja yang memeriksa lembar jawaban tes akan menghasilkan skor yang sama. Jadi objektif. Jadi meskipun teman-teman nanti mengecek soal itu bergantian dengan teman-teman yang lain, hasil skornya itu tetap sama, tidak ada unsur subjektivitas di sana. Jadi lebih objektif gitu ya, teman-teman. Kalau yang tes subjektif adalah tes yang ada subjektivitas di dalamnya, yang bersifat subjektif. Jawaban yang sama dapat memiliki skor yang berbeda di sini karena pengaruh dari gurunya, pengaruh dari penilai atau skornya di situ, teman-teman. Oke, kita lihat sini macam-macam subjektivitas. Di sini ada beberapa macam-macam subjektivitas yang mempengaruhi penilaian dan ada di dalam tes subjektif. Yang pertama adalah ketidakkonsistenan penilai. Di sini penilai tidak konsisten karena baik fisik maupun psikisnya mempunyai pengaruh terhadap cara men-skor dari tes tersebut. Contohnya saat si penilai ini ada tekanan psikis ataupun dia lagi tidak enak badan, jadi akan berbeda dengan dia saat dia fit, dia tidak ada tekanan psikis, akan berbeda cara penilainya, akan ogah-ogahan di sana saat mereka menilai suatu tes itu. Jadi bisa dikatakan bahwa saat mereka mengalami keadaan yang tidak ingin mereka hadapi ataupun sakit, mengalami tekanan fisik dan lain sebagainya, mereka akan memberikan nilai yang rendah karena mereka tidak ada mood yang baik pada saat itu. Dengan demikian juga sebaliknya, bahwa saat mereka jika mereka mampu untuk fisiknya terjaga dan psikisnya baik, nah di situ mereka akan fit dan memberikan skor dan nilai dengan baik juga. Yang kedua adalah halo effect. Di sana kesan guru terhadap siswa sebelumnya akan dapat mengaruhi skor hasil tes siswa. Di sini contohnya ya, kesan guru. Misalnya siswa tersebut tuh, wah kok ada siswa A yang sangat pintar. Nah, jadi kesan guru tersebut saat menilai hasil tesnya, oh udahlah dia pasti pintar, dia mesti dapat nilai terbaik. Nah, itu namanya halo effect. Di situ mempengaruhi dan ada di dalam tes subjektivitas, mempengaruhi skor yang akan dikeluarkan nanti, gitu teman-teman. Yang ketiga adalah pengaruh urutan pemeriksaan. Di sini urutan pemeriksaan sangat berpengaruh terhadap skor karena saat guru ataupun penilai men-skor yang paling atas, mereka akan berbeda dengan saat mereka men-skor urutan yang paling bawah. Karena apa? Yang pertama ada faktor kelelahan, yang kedua ada faktor bosan dan lain sebagainya. Itu akan membuat mereka akan menjadi down secara mungkin jawaban yang tadinya benar akan terlewat karena mereka mengalami kecapean dan lain sebagainya itu, teman-teman. Jadi
pengaruh urutan pemeriksaan ini juga berpengaruh terhadap skor dan ada di dalam tes subjektivitas. Yang keempat adalah pengaruh bentuk tulisan dan bahasa. Nah, di sini biasanya terjadi dalam sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Di sini saat guru menilai suatu tes dan tes itu tidak bisa dibaca ataupun bahasanya yang tidak nyambung, nah guru akan malas di sana. Di sana guru akan tidak mungkin guru itu akan membaca semua kalau tulisannya tidak jelas dan bahasanya tidak nyambung. Masih persepsi yang ada di kepalanya akan menyatakan bahwa wah ini mesti anak ini nggak bisa, nggak mudeng, ataupun kenapa kok tulisannya jelas sih udah dibilang gini-gini. Nah itu mempengaruhi juga ke hasil skor teman-teman dan mempengaruhi tes subjektivitas ini, ada di dalam tes subjektivitas di sini. Kita berlanjut. Nah, di sini ada tab tes objektif. Nah, pengertian tes objektif sendiri adalah bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta tes. Jadi di sini tes objektif itu adalah tes yang jawabannya itu pasti, tidak ada pertimbangan ini itu dan tidak ada unsur subjektivitas di sana. Dan kemungkinan jawaban yang sudah dibuat penyusun. Jadi jawaban itu pasti. Kalau misalnya A ya A, tidak ada soalnya A jawabannya bisa A atau B atau C, tidak mungkin. Kalau soalnya A pasti jawabannya A gitu. Jadi harus sama teman-teman. Yang ketiga adalah peserta hanya memilih alternatif jawaban. Jadi memilih alternatif jawaban, tidak mengira-ngira ataupun menginterpretasikan ide-ide dari soal tersebut. Bahwa contoh ya misalnya bahwa kenapa kok bumi itu bulat, nah mereka tidak bisa menjelaskan itu, tapi mereka hanya diberikan soal yang jawabannya pasti. Contoh 2 tambah 2 sama dengan 4, itu jawaban tes objektif, seperti itu teman-teman. Dan ada penskoran jawaban dapat dilakukan secara objektif. Di sini penskoran juga dilakukan secara objektif, tidak ada unsur subjektivitas. Jadi di tes objektif ini kebanyakan sekarang tidak menggunakan jasa orang lagi karena jawabannya sudah pasti, melainkan sekarang menggunakan jasa komputerisasi. Contohnya saat UN. Nah, teman-teman sekarang mulai tahun saya dulu juga mulai dibulat-bulat ini tuh, dilingkari dengan tangan. Saat itu masih pakai UN tangan, tulisan tangan. Nah, di sana sudah mulai ada tes objektivitas. Nah, di situ kenapa disebut objektivitas, karena jawaban yang muncul nanti, skor yang muncul itu sesuai dengan kunci jawaban, tidak ada unsur subjektivitas dari penskor di sana. Jadi di sana jawaban akan di-scan dan kalau memang salah ya salah, kalau betul ya betul. Di sana akan murni objektif di sana, oke? Tidak harus dilakukan manusia. Nah, tadi seperti yang saya katakan bisa dilakukan oleh mesin, yaitu scanner dan lain sebagainya. Oke, di sini ada kelebihan tes objektif. Yang pertama, lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci jawaban. Nah, yang sudah saya bilang tadi di sini, kalau tes objektivitas mesti ada kunci jawaban karena jawaban itu pasti itu. Kalau soal A jawabannya A, tidak mungkin soal A jawabannya B atau C atau D, gitu teman-teman. Dan di sini lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan. Jadi jawaban itu sudah pasti, itu sudah isinya di situ, intinya di situ, tidak ada meluas lagi. Kalau soal sosial kan biasanya jawabannya meluas, tapi kalau soal eksak, contohnya fisika, matematika, kimia dan lain sebagainya, itu jawabannya pasti. Seperti 2 tambah 2 4, tidak mungkin 2 tambah 2 sama dengan 8. Nah, itu yang dikatakan di sini bahwa jawabannya itu pasti dan intinya itu di situ saja, seperti itu. Dan pemeriksaannya dapat diserahkan orang lain. Nah, sudah saya bilang tadi objektivitas, ada kunci jawaban, jadi tidak mungkin ada timbul subjektivitas di sana. Dalam pemeriksaan maupun perskoran tak ada unsur subjektivitas yang mempengaruhi. Jadi tidak ada unsur subjektivitas yang mempengaruhi, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini tes objektivitas juga mempunyai kelemahan, teman-teman. Nah, yang pertama, membutuhkan persiapan yang lebih sulit. Karena di sini ada kunci jawaban, karena di sini ada istilahnya kunci yang akan kita cocokkan dengan soal atau jawaban dari peserta nanti. Nah, di situ kita membutuhkan persiapan yang panjang. Bagaimana kita bisa mempersiapkan kunci tersebut dengan benar
dan memang itu jawabannya, tidak ada unsur subjektivitas di sana. Nah, jadi itu perlu waktu yang panjang dari kita menyusun soal, dari kita menetapkan kunci, menetapkan jawaban. Nah, itu perlu waktu yang panjang, teman-teman. Di sini ada butir soal cenderung hanya mengungkap ingatan dan pengenalan kembali. Jadi ya memang kalau tes objektivitas ini hanya mengungkap atau mengulang kembali. Kalau misalnya 4 tambah 2, 4 tambah 4 sama dengan 8, 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu terus jawabannya. Jadi tidak akan berubah gitu. Tidak ada fleksibilitas perkembangan ke atas ataupun ke bawah jawaban, tapi tetap itu. Kalaupun itu soal akan timbul lagi, jawabannya sama seperti itu. Banyak kesempatan bagi siswa untuk spekulasi atau untung-untungan. Nah, di sini kalau tes objektivitas biasanya berbentuk multiple choice, teman-teman. Nah, di sini multiple choice atau pilihan ganda ini biasanya teman-teman yang mengerjakan kalau nggak mudeng jawabannya, nah, mereka akan nebak-nebak sebenarnya jawaban yang benar itu apa, A atau B atau C atau D. Nah, di sini teman-teman peserta yang mengisi soal tes objektivitas ini mereka akan bisa memilih ataupun mereka kan bisa berspekulasi bahwa jawaban yang benar sebenarnya A, padahal mereka tidak tahu jawaban yang benar sebenarnya apa. Jadi kelemahan tes objektivitas itu di sini gitu. Terus kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Nah, di sini juga kelemahan tes objektivitas, teman-teman, bahwa kita tidak bisa mengawasi sepenuhnya, maksudnya pola pemikiran individu tersebut itu apa. Jadi kalau tes subjektivitas kan berbeda, masing-masing individu punya jawaban sendiri, tapi kalau tes objektivitas jawabannya itu tetap itu. Jadi individu saat tes berbarengan, ada yang satu nggak tahu bisa tanya ke yang lainnya gitu. Jadi rentan akan contek menyontek seperti itu, teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi kelemahan juga. Yang pertama adalah kesulitan menyusun, banyak berlatih menyusun soal tes. Nah, kesulitan menyusun yang pertama, cara mengatasi kelemahannya banyak berlatih untuk menyusun soal-soal tes, dari merumuskan soal, terus merumuskan kunci jawaban dan lain sebagainya, sehingga lama-kelamaan akan terbiasa untuk menyusun tes ini. 1 dan 2 menggunakan tabel spesifikasi. Nah, jadi di sini ada spesifikasinya bahwa nomor 1 dan 2 contoh ya, itu ada bobotnya masing-masing. Spesifikasi yang pertama itu apa, yang kedua itu apa. Jadi tidak, bobotnya berbeda masing-masing dan kita harus ukur masing-masing agar tes ini bisa benar-benar objektivitas dan anak-anak ini bisa menjawab soal dengan benar dan baik. Itu menggunakan norma penilaian yang memperhitungkan faktor tebakan yang spekulatif. Nah, di sini soal ini, soal objektif ini saya bilang tadi rentan akan contek menyontek, rentan akan tanya bertanya dari satu teman ke teman lainnya. Jadi kita harus menerapkan norma penilaian yang memperhitungkan faktor tebakan ini agar faktor-faktor mereka menebak ini semakin lebih kecil. Jadi contoh misalnya jawabannya matematika 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, mereka tidak tahu jawabannya 4, tapi mereka bisa memperkirakan bahwa oh ternyata jawabannya itu bukan 4 tapi yang satunya. Nah, faktor-faktor untuk mereka menebak itu harus kita perkecil. Dengan apa? Dengan contohnya memperkecil jarak dari jawabannya, misalnya 4 atau 3 atau 5. Nah, itu kan memperkecil kemungkinan mereka akan menebak. Jadi mereka di sana akan jauh dari kata menebak-nebak dan ataupun memperjauh range-nya. Seperti contohnya 4, 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus habis itu jaraknya yang jawaban multiple choice A 10, yang kedua 4. Nah, mereka kan berpikir, oh ternyata jaraknya jauh sekali, berarti bukannya itu jawabannya. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke. Di sini juga ada jenis tes objektif. Yang pertama, benar salah. Benar salah itu sebelum tes objektif, dan ini tes objektif berpecah menjadi menjodohkan dan pilihan ganda. Yang tadi saya bilang tes objektif itu jawabannya pasti. Kalau pilihan ganda ya pasti kunci jawabannya misalnya A ya A, nggak mungkin pindah ke B gitu. Terus menjodohkan jawabannya pasti ya misalnya nomor 1 dijodohkan dengan A,
nggak mungkin nomor satu jodohkan dengan B karena sudah ada kunci jawaban dan jawabannya itu pasti. Tidak mungkin ada subjektivitas ataupun masuk pola pikir lain di sana, gitu teman-teman. Nah, di sini ada jenis pilihan ganda. Yang pertama pilihan ganda biasa. Di sini ada pilihan ganda yang biasa kita kita gunakan, seperti contohnya anak-anak SD, SMP. Nah, itu pilihan ganda biasa yang biasa kita lakukan di sana. Terus ada pilihan ganda analisis hubungan antar hal. Ya, di sini sudah menekankan analisis, bahwa kita sebelum kita memilih jawaban itu, kita harus menganalisis jawaban itu. Apakah jawaban ini sebenarnya benar ataupun tidak. Jadi di situ sudah anak-anak dituntut untuk berpikir dulu sebelum menjawab. Sebelum menjawab soal, anak-anak harus berpikir dulu dan menganalisis jawaban itu apakah benar atau tidak. Nah, selanjutnya adalah pilihan ganda analisis kasus. Kalau tadi antar hal, sekarang analisis kasus. Jadi di sini seperti soal cerita, teman-teman. Soal cerita dan jawabannya juga mungkin bisa jadi soal cerita, bisa jadi cerita. Karena mereka harus menganalisis kasus. Misalnya contoh soal cerita matematika, A membeli gini gini gini. Nah, mereka harus menganalisis kasus tersebut, kayak misalnya A membeli beras 5 kilo dan lain sebagainya, dan mereka harus menganalisis bahwa jawaban uang A nanti itu berapa. Misalnya pertanyaannya seperti itu, mereka harus menganalisis, oh tadi A membeli apa, membeli apa, uangnya berapa, tinggal berapa. Nah, mereka harus menganalisis kasus tersebut. Ataupun soal-soal lain yang berisi kasus-kasus, contohnya seperti pencurian motor. Tadi ada motor 5, terus kok tinggal 4, yang satu kemana. Nah, mereka harus menganalisis. Di sana ada juga soal cerita. Kemungkinan ya yang saya ada dalam pikiran saya adalah di sana soalnya soal cerita, dan mereka bisa menganalisis kasus dari cerita tersebut. Oh, ternyata jawabannya itu ini, jawabannya itu ini. Nah, seperti itu. Lanjut ke pilihan ganda kompleks. Nah, semakin tinggi di sini semakin semakin berat cara berpikir teman-teman untuk memilih jawaban dalam pilihan ganda, karena jawabannya kompleks. Misalnya matematika, akar 144, jawabannya misalnya 12 ataupun 12,01, 12,02, 12,04. Nah, jawaban di sini teman-teman dituntut berpikir ataupun menghitung secara detail, kompleks. Jawabannya harus detail. Contohnya akar 144, jawabannya 12, nggak mungkin akar 144 12,01 ataupun 12,02. Harus paling detail, harus paling kompleks, harus paling benar. Dipilih jawaban dari misalnya 4 jawaban, dipilih jawaban satu yang paling benar. Seperti itu, teman-teman. Yang terakhir ada pilihan ganda. Gunakan diagram, grafik, tabel atau gambar. Nah, di sini juga muncul biasanya dalam soal matematika, fisika, kimia. Dalam pilihan ganda di sini juga ada diagram. Contoh misalnya diagram ekonomi, suatu ekonomi di masyarakat. Diagramnya seperti apa. Nah, pilihan ganda misalnya soalnya disuruh untuk menentukan bagaimana tingkat kemiskinan di suatu kota tersebut. Nah, mereka akan diberikan cerita, contohnya misalnya mereka akan diberikan cerita dan mereka akan diberikan pilihan diagram. Contohnya dari cerita tersebut sebenarnya diagram yang benar itu seperti apa. Terus contoh soal fisika, mereka akan diberikan gambar-gambar sebenarnya tekanan yang paling besar itu seperti apa, tabung, kubus ataupun balok. Tekanan yang paling besar ke tanah itu yang mana, contoh seperti itu soalnya. Jadi di sini teman-teman juga tidak hanya belajar tentang angka di soal pilihan ganda, tidak hanya belajar tentang huruf ataupun tulisan-tulisan ataupun kata per kata, tapi juga belajar tentang gambar, diagram dan lain sebagainya. Jadi di sini saling menjadi satu, teman-teman. Ya. Jadi begitu saja, dan nanti untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Yang pertama, ada tipe benar salah, yaitu tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan pilihan, yaitu benar atau salah. Terus peserta harus memberi tanda entah melingkari atau menyilang pada huruf yang B benar atau yang S salah. Contohnya B min S, Solo adalah ibu kota Jawa Timur. Jadi kita di situ harus memilih yang benar yang mana,
Dan kalau misalnya jawaban itu benar, kita lingkarin ke yang benar. Kalau yang salah, berarti kita lingkarin ke yang S. Terus di sini ada kelebihan dari tipe benar salah. Kelebihan tipe benar salah yang pertama dapat mewakili pokok bahasan atau materi pelajaran yang lebih luas. Yang kedua, mudah dalam menyusunnya. Yang ketiga, mudah untuk menskoringnya. Yang keempat, instrumen yang baik untuk mengukur fakta atau hasil belajar secara langsung. Sedangkan kekurangannya hanya dapat mengungkap daya ingat dan pengenalan kembali. Yang selanjutnya mendorong peserta tes untuk menebak jawaban. Next. Di sini ada cara mengolah skor. Yang pertama adalah sistem denda, yang kedua adalah sistem tanpa denda. Yang pertama sistem denda, SK atau skor sama dengan B min S. B itu benar, S itu salah. Kelebihannya akan mengurangi kemungkinan peserta untuk berspekulasi dalam menjawab. Kekurangannya sendiri ada kemungkinan peserta tes memperoleh skor negatif. Yang kedua, sistem tanpa denda, SK sama dengan B. Kelebihannya adalah tidak ada peserta yang mendapat skor negatif, dan kekurangannya mendorong peserta untuk berspekulasi. Yang kedua, ada tipe menjodohkan. Beberapa istilah tentang tipe ini yaitu memasangkan atau mencocokkan. Jadi di sini nih kita akan memasangkan atau mencocokkan dari jawaban-jawaban yang ada dengan pertanyaannya. Disusun dalam dua kelompok. Yang di sebelah kiri pertanyaan atau pernyataan, di sebelah kanan adalah jawaban. Selanjutnya peserta tes mencari atau menjodohkan jawaban-jawabannya sehingga cocok antara kanan dan kiri. Contohnya seperti ini. Jadi pasangkanlah pertanyaan yang ada di sisi kiri dengan pernyataan yang ada di sisi kanan. Ibu kota Jawa Tengah adalah, bisa dipilih dari sini. Ibu kota Jawa Timur bisa dipilih. Jadi kita tuh mencocokkan jawaban yang ada di kanan dengan yang kiri. Seperti itu. Di sini ada kelebihan dan kekurangan tipe menjodohkan. Kelebihannya baik untuk menguji hasil belajar yang berhubungan dengan pengetahuan istilah, definisi, peristiwa, atau penanggalan. Selanjutnya dapat menguji kemampuan menghubungkan dua hal. Yang selanjutnya mudah dalam menyusunnya dan lebih efektif. Dapat digunakan untuk seluruh mata pelajaran yang diuji dan mudah untuk diskor. Sedangkan kekurangannya terlalu mengandalkan pada pengujian aspek ingatan. Selanjutnya ada prinsip penyusunan tes tipe menjodohkan. Kelompok pernyataan di sebelah kiri dan kelompok jawaban di sebelah kanan masing-masing harus terdiri dari kelompok yang homogen. Jadi homogen yang dimaksud ini adalah tidak terlalu menjurus ke pertanyaan atau jawaban yang benar. Next. Selanjutnya kelompok jawaban yang kanan harus lebih banyak dari kelompok pernyataan. Cara mengolah skor tipe tes menjodohkan adalah skor sama dengan B. Yang selanjutnya ketiga, ada tipe pilihan ganda atau multiple choice test. Tes ini tuh memiliki alternatif jawaban lebih dari satu, pada umumnya itu bisa 2 sampai 5. Dan untuk tipe pilihan ganda sendiri tidak boleh terlalu banyak karena akan membuat bingung peserta tesnya. Tipe tes ini yang paling populer digunakan karena kelompok tes objektif memiliki banyak materi yang bisa dicakup. Next. Setiap tes pilihan ganda terdiri dari 2 pilihan. Yang pertama pernyataan atau STEM, yaitu STEM sendiri memungkinkan dalam bentuk pernyataan yang tidak lengkap atau pertanyaan yang lengkap. Yang kedua alternatif pilihan jawaban atau option.
Opsi terdiri dari alternatif pilihan jawaban yang salah satunya adalah jawaban yang benar. Yang keempat, ada pilihan ganda analisis hubungan antar hal. Pilihan ini terdiri dari dua pernyataan. Kedua pernyataan tersebut dihubungkan oleh kata sebab. Jadi ada dua kemungkinan hubungan antara kedua pernyataan tersebut, yaitu ada hubungan sebab akibat atau tidak ada hubungan sebab akibat. Selanjutnya, agar kedua pernyataan ini termasuk pilihan ganda, maka harus dicari variabel lain untuk mengukur kemampuan peserta tes. Yang selanjutnya, kelima, pilihan ganda analisis kasus. Jadi pada bentuk tes ini tuh para peserta dihadapkan pada suatu kasus yang disajikan dalam bentuk cerita. Nanti di situ tuh peserta tes akan dikasih pertanyaan mengenai kasus tersebut. Dan dari satu kasus tersebut bisa dibuat beberapa pertanyaan, dan aspek berpikir yang diukur banyak pada proses berpikir yang lebih tinggi daripada pemahaman. Jadi di sini tuh yang diukur tuh aspek berpikirnya. Jadi semakin tinggi aspek berpikir si anak, akan semakin mudah menjawabnya, dan sedangkan kalau misalnya dia hanya memahami tanpa berpikir, dia mungkin akan mengalami jalan buntu di situ. Oke, kita akan masuk ke bentuk pilihan ganda yang selanjutnya. Yang nomor 6 kita masuk ke pilihan ganda asosiasi. Pada pilihan ganda ini sepertinya lebih unik daripada pilihan ganda yang lainnya, karena pada pilihan ganda ini pilihannya bisa lebih dari satu jawaban yang benar, sedangkan pada bentuk pilihan ganda yang sebelumnya telah diterangkan oleh rekan saya Kak Valen, itu hanya memiliki satu pilihan jawaban yang benar saja. Nah, pada opsi pemilihan jawaban pada pilihan ganda asosiasi ini bisa berbentuk seperti di halaman 65. Contohnya itu seperti pada petunjuk pilihan. Bisa dibuka bukunya masing-masing. Nah, pada ragam ini diperbolehkan untuk menulis keempat alternatif pilihan sebagai jawaban yang benar dan tidak ada pilihan yang mengecoh. Next. Kemudian yang ketujuh, pilihan ganda dengan diagram, grafik, tabel, dan sebagainya. Bentuk soal ini mirip pada pilihan ganda yang nomor 5, analisis kasus. Nah, bedanya pada soal yang pilihan ganda analisis kasus diterangkan secara narasi kasusnya itu seperti apa. Sedangkan kalau yang di pilihan ganda dengan diagram, grafik, tabel, dan sebagainya ini disajikan dengan bentuk diagram atau tabel dan sebagainya itu. Soal ini dapat mengukur aspek proses berpikir yang lebih tinggi daripada aspek ingatan. Bisa dilihat itu contohnya seperti di halaman 66. Di situ ada tabel mengenai macam perbedaan dan sebagainya. Nah, di situ kan melebihi dari aspek ingatan. Dia tidak hanya mengingat tapi juga harus menganalisis mana jawabannya yang lebih benar, yang paling tepat. Oke, next. Kita akan masuk ke cara mengolah skor tes pada pilihan ganda. Nah, di sini ada dua sistem, yaitu sistem denda dan sistem tanpa denda. Yang pertama sistem dengan denda, yaitu ada formulanya. Formulanya adalah skor sama dengan B dikurangi S per P-1, di mana skor sama dengan benar dikurangi S itu jumlah jawaban yang salah, dibagi P-1 itu, P itu banyaknya pilihan. Misalkan kayak jumlah A, B, C, D, E. Nah, misalkan itu kan pilihannya ada 5. Berarti P-nya bisa ditulis 5 dikurangi 4 jadinya dikurangi 1 jadinya 4. Oke, kemudian yang sistem tanpa denda, di sini kita bisa melihat formulanya itu skor sama dengan benar. Next. Oke, kita akan masuk ke kelebihan tes pilihan ganda.
Yang pertama itu butir soal tes pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur segala level tujuan pembelajaran kecuali untuk tujuan yang berupa kemampuan mendemonstrasikan. Karena ini dalam pengisiannya itu untuk memilih jawaban secara objektif, jadi untuk skill-skill seperti mendemonstrasikan atau keterampilan menyatakan sesuatu secara ekspresif itu tidak dapat diukur menggunakan pilihan ganda ini. Kemudian kelebihannya yang kedua itu membutuhkan waktu yang sangat minim. Maksudnya pengerjaannya sangat minim, jadinya dalam soalnya itu bisa jumlahnya banyak sehingga soal-soal ini itu mencakup hampir keseluruhan dari cakupan mata pelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada penskoran hasil tes dapat dilakukan secara objektif sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Seperti tadi, tidak ada unsur subjektivitas atau uraian yang dihasilkan oleh para pekerja tes. Jawabannya itu cuma harus nyilang jawaban aja. Oke, kemudian kita masuk ke kelebihannya yang nomor 4. Di situ tertulis tipe butir soal dapat disusun sedemikian rupa sehingga menuntut kemampuan peserta tes untuk membedakan berbagai tingkat kebenaran sekaligus. Nah, di soal ini itu tidak melulu ada satu soal jawaban yang pernyataannya itu benar, cuman hanya tingkat kebenarannya itu yang berbeda. Mungkin dari pilihan-pilihan yang tersaji itu bisa jadi bisa benar semua karena penulis tes ini terlalu membuat tesnya menjadi homogen, jadinya mungkin bisa membuat peserta tes itu kebingungan, tetapi sebenarnya hanya ada satu jawaban yang paling benar. Oke, next. Kemudian yang kelima, dapat mengurangi keinginan peserta untuk menebak sehingga jumlah pilihan yang disediakan melebihi 2. Maksudnya itu karena jumlah pilihannya itu ada 2 atau lebih, maka si peserta tes ini tidak menimbulkan rasa untuk memilih-milih jawaban kayak gitu loh. Jadinya dia harus berpikir mana sih jawaban yang paling benar gitu. Kemudian yang keenam itu bisa dilakukan analisis butir soal secara baik. Yang ketujuh, tingkat kesukaran dapat diatur. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan soal nomor 4 mengenai tingkat homogenitas suatu pilihan pada suatu soal. Yang nomor 8, lebih kaya akan informasi. Nah, di sini lebih kaya akan informasi itu lebih dicondongkan kepada subjek gurunya. Jadi gurunya yang akan lebih mendapatkan informasi mengenai tingkat kognisi para peserta tes. Next. Nah, kita akan masuk ke kekurangan dari tes pilihan ganda. Yang pertama, relatif lebih sulit dalam penyusunan butir soal. Oke, ya itu tadi berkaitan dengan kelebihannya yang makin homogen itu. Sebenarnya bagi penulis soal itu sedikit menimbulkan kesulitan karena mungkin alternatif jawabannya sulit untuk dibikin mirip-mirip atau homogen. Kemudian yang kedua, ada kecenderungan guru untuk menyusun butir soal hanya dengan menguji aspek ingatan. Nah, ini kayak meskipun tadi di pilihan ganda ini bisa mengukur lebih dari aspek ingatan, tetapi ketika soalnya itu sangat mudah atau levelnya itu hanya mencapai batas ingatan saja, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada pengaruh kebiasaan peserta tes terhadap bentuk pilihan ganda. Nah, karena peserta tes ini lebih sudah sering melakukan tes dengan tipe soal pilihan ganda, jadi dia mungkin pada persiapan belajarnya dia akan mulai memilih-milih mana nih yang harus saya pelajari lebih dalam, seperti itu. Next, kita masuk ke pedoman penyusunan tes pilihan ganda. Ada banyak pedomannya, saya akan urutkan satu persatu. Yang pertama itu inti permasalahannya harus dicantumkan dalam rumusan pokok soal. Yang kedua, harus menghindari pengulangan kata-kata yang sama. Di situ dapat dilihat di contohnya yang di halaman 72. Misalkan itu kan terlalu banyak kata pulau, maka pulaunya itu sebenarnya bisa dihilangin. Jadi pilihannya alternatifnya bisa cuma Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.
Kemudian yang ketiga, menghindari rumusan kata yang berlebihan. Nah, rumusan kata yang berlebihan ini biasanya yang rumusan yang terlalu terperinci akan lebih membingungkan para peserta tes. Jadinya target atau inti dari persoalan yang dipertanyakan itu jadinya mungkin luput dari apa yang ditangkap oleh peserta tes. Kemudian yang nomor 4, pernyataan yang belum lengkap diletakkan pada ujung pernyataan. Nah, itu bisa dilihat di contohnya yang halaman 73 paling bawah. Itu kan yang titik-titik ada di tengah-tengah tuh. Nah, itu soalnya tuh kurang baik, jadinya harusnya itu titik-titik itu diisi yang paling ujung dari suatu kalimat itu. Next, susunan alternatif jawaban dibuat teratur dan sederhana. Kemudian yang nomor 6, semua pilihan jawaban harus homogen dan dimungkinkan sebagai jawaban yang benar. Oke, itu masuk ke sifat yang tadi. Next, hindari jawaban yang benar selalu ditulis lebih panjang dari jawaban yang salah. Kemudian yang selanjutnya, hindari ada petunjuk atau indikator pada jawaban yang benar. Kemudian gunakan 3 atau lebih alternatif pilihan jawaban. Karena jika jawabannya itu alternatif cuma 2, itu nanti memungkinkan untuk peserta tes berspekulasi kayak gitu loh, coba-coba. Jadi karena kalau cuma pilihannya 2 itu benarnya itu 50-50, benar salahnya itu 50-50. Jadi si peserta tes itu bisa berspekulasi. Kemudian yang nomor 9 itu, pokok soal diusahakan tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna tidak pasti. Kemudian yang terakhir, pokok soal sedapat mungkin dalam pertanyaan atau pernyataan positif. Oke, next. Kita masuk ke tes subjektif. Lumayan sumuk ya. Di sini tes subjektif ini nanti akan diterangkan lebih lanjut kepada dengan rekan saya, Mas Farel Azhar. Saya akan mengutarakan garis besarnya saja. Jadi tes subjektif ini biasanya tersaji dalam tes bentuk uraian. Nah, tes uraian itu apa? Di sini ada pengertiannya, tapi kecil mungkin saya bacakan. Adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Maka dari itu kan ini ada kata mengekspresikan pikiran peserta tes, jadi lebih subjektif daripada yang tadi pilihan ganda kan cuma pilih-pilih jawaban aja. Sedangkan kalau orang itu harus mengekspresikan apa sih yang ada di pikiran dari peserta tes itu. Nah, di tes bentuk uraian ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, jawaban tidak disediakan penyusun soal. Ya, pasti dong. Kalau disediakan itu, kalau tadi yang tes objektif. Kalau yang tidak disediakan itu kan tadi si peserta tes harus mengekspresikan pikirannya. Kemudian butir soal hanya pertanyaan dan tugas. Nah, pertanyaan dan tugas ini maksudnya, pertanyaan tuh ya isi suatu pertanyaan apa yang ditanyakan, dan tugasnya itu biasanya ditulis pakai ini kata-kata nih, uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana. Jadi jelaskan bagaimana motor berjalan, jelaskan bagaimana cara kerja insang, nah kayak gitu. Kemudian jumlah soalnya tak banyak karena dalam pengisiannya itu si peserta tes harus menguraikan atau lebih mengasah pola pikirnya. Jadinya karena waktu yang digunakan untuk mengerjakan itu lebih banyak, jadinya soalnya itu ditulis tidak terlalu banyak. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ya, terima kasih teman saya, Mas Samuel Yadanta, dan tadi juga sebelumnya sudah ada Mas Putra sama Mbak Valen. Nah, tadi udah disinggung sedikit nih tentang apa itu tes subjektif dan apa sih bentuknya tes uraian dan ciri-ciri dan sebagainya. Tapi sekarang kita akan masuk lebih dalam teman-teman tentang tes subjektif. Selanjutnya silahkan. Nah, tadi dibilang bahwa tes subjektif bisa bentuknya adalah uraian atau esai. Nah, sementara tes uraian sendiri dia dibedakan menjadi 2 berdasarkan tingkat kebebasan menjawab soal. Ada tes uraian bebas atau bahasa Inggrisnya extended
response test dan juga tes uraian terbatas, restrict response test. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu dua tes uraian ini. Yang pertama ada tes uraian bebas. Nah, tes uraian bebas. Sebenarnya apa sih tes uraian bebas itu, teman-teman? Silahkan teman-teman bisa juga lihat di buku evaluasi program pembelajaran di halaman 79. Tes uraian bebas itu adalah tes yang memberi kebebasan kepada testi atau peserta tes untuk mengorganisasikan dan juga mengekspresikan pikiran serta gagasan mereka dalam menjawab soal tes. Namanya juga uraian bebas, maka di sini tes ini sangat memberi kebebasan untuk peserta dapat menjawab soal tersebut. Nah, untuk sifat jawaban dari tes uraian bebas ini sendiri, di sini terlihat bahwa terbuka, fleksibel, dan juga tidak terstruktur, tergantung pada bagaimana seseorang itu berpikir, bagaimana seseorang itu mengorganisasikan apa yang ingin dia tulis di dalam jawaban tes tersebut. Nah, contoh tes uraian bebas itu apa sih? Silahkan teman-teman bisa lihat di sini. Misalnya, jelaskan alasan mengapa sistem ekonomi yang dianut suatu negara itu bisa berbeda-beda. Nah, dari sini tentu saja tidak ada satu batasan khusus, tidak ada satu arahan harus menjawab seperti apa, tapi teman-teman boleh mengeksplor sedemikian rupa. Selanjutnya, nah ini teman dari tes uraian bebas ya, bahwa tes uraian bebas itu satunya adalah tes uraian terbatas. Dilihat dari namanya saja sudah terlihat bahwa tes uraian terbatas adalah tes uraian yang memberi batasan-batasan atau rambu-rambu tertentu kepada peserta tes dalam menjawab soal. Nah, ini jelas bedanya sama tes uraian bebas tadi. Kalau tadi benar-benar bebas, ya teman-teman bisa menjawab bebas sesuai pikirannya teman-teman. Sekarang teman-teman ini ada batasan-batasan dan rambu-rambu. Silakan teman-teman cermati, ada batasan dan rambu dalam menjawab soal tes ini. Selain itu, tes uraian terbatas ini batasan dan rambunya adalah pada format, isi, dan ruang lingkup jawaban yang ada di dalamnya. Jadi sangat diperjelas bahwa di dalam tes uraian terbatas biasanya akan diarahkan kemana jawaban yang akan dimunculkan oleh para peserta tes. Nah, contoh dari tes uraian terbatas adalah sebutkan 5 butir Pancasila. Pilihlah salah satu yang saudara kuasai, definisikan artinya, dan beri contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari contoh soal ini saja terlihat bahwa sudah dibatasi, limitasinya adalah Pancasila. Kemudian teman-teman diarahkan kembali lebih jelas untuk memilih salah satu yang teman-teman kuasai, dan kemudian teman-teman disuruh untuk mendefinisikan dan memberi contoh. Dan ini sudah sangat rambu-rambunya jelas sekali bahwa teman-teman harus memilih salah satu Pancasila yang memang teman-teman ketahui selama ini. Nah, untuk tes uraian terbatas ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman, aplikasi, dan juga analisis. Ini sebenarnya hampir sama teman-teman dengan tes uraian bebas. Kalau di tes uraian bebas, dia tadi mengukur hasil belajar pada tingkat aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreativitas. Hampir mirip-mirip, tapi di sini ada tingkat pemahaman tambahan dari tes uraian bebas. Nah, itu tadi tentang dua jenis tes uraian berdasarkan cara menjawab soalnya. Nah, selanjutnya tes uraian terbatas, walaupun dia terbatas ya, tapi di sini ternyata dia punya anak. Ini anak dari tes uraian terbatas. Bahwa tes uraian terbatas ada 2 tipe, yaitu tes dengan tipe jawaban singkat dan juga tes dengan tipe jawaban melengkapi. Nah, seterusnya kita akan melihat lebih dalam nih, tes jawaban melengkapi dan juga tes jawaban singkat. Nah, sebelumnya mari kita tarik nafas sebentar teman-teman. Saya juga capek ya menjelaskan, tapi bisa. Kita lanjut ya. Sudah cukup istirahatnya, boleh ambil minum dulu ya, mumpung ini di rumah. Oke, saya kasih waktu deh teman-teman
boleh istirahat bentar. Tadi kan sudah nih dipeleter sama Mas Putra, sama Mbak Valen, sama Mas Samuel Ardenta ya. Aduh, saya kelihatannya juga butuh minum nih. Tapi tidak apa-apa. Habis bro. Oh iya, habis ya kelihatannya minumnya. Lanjut. Oke, kita akan lanjut teman-teman. Oke, silakan sambil minum boleh, sambil makan boleh, sambil rebahan boleh ya, kaum rebahan. Salah satu jenis dari tes uraian terbatas. Nah, jenis dari tes uraian terbatas yang pertama adalah dengan tipe jawaban yang melengkapi. Apa sih maksudnya tipe jawaban melengkapi? Tes dengan tipe jawaban melengkapi ini adalah memiliki butir soal yang memerintahkan kepada peserta tes untuk melengkapi kalimat dengan satu frasa, angka, atau formula. Di sini ada jelas bahwa untuk melengkapi kalimat dengan satu frasa, angka, atau formula. Bisa kita lihat teman-teman di contoh. Hormon tubuh yang berperan terhadap gugurnya daun dan biji adalah apa Mas Dito? Wah, itu androgen. Androgen ya, anggap saja itu benar. Oh, Tapi iya. seperti itu teman-teman contohnya. Kenapa ini disebut melengkapi? Karena di sini pun sudah dijelaskan dan tinggal adalah apa sih sebenarnya itu, ya. Dan ini sangat mudah sekali. Dan kemudian tes tipe jawaban melengkapi ini banyak digunakan dalam tes matematika, terutama tes matematika ya. Tapi tidak hanya matematika, tes ini juga bisa untuk menguji pemahaman, aplikasi, dan juga evaluasi. Kita lanjut ke tipe berikutnya. Ada tipe jawaban singkat. Nah, di tes tipe jawaban singkat ini adalah butir soal yang berbentuk pertanyaan yang dapat dijawab dengan satu kata, satu frasa, satu angka, atau satu formula. Bedanya dengan tadi adalah ini dapat dijawab dengan satu kata, satu frasa, satu angka, seperti itu. Kalau tadi melengkapi dengan satu kata, satu frasa, atau satu formula. Nah, contoh dari soal dengan tipe jawaban singkat adalah berapakah jumlah provinsi di Indonesia? Tentu dengan ini teman-teman akan menjawab sangat pendek. Kita coba ya. Berapakah jumlah provinsi di Indonesia, Mas Dito? 34. Nah, itu lihat teman-teman bahwa jawabannya adalah cuma 34. Bahkan kalau di kertas soal pun mungkin akan menulis hanya angka 33 dan 4 seperti itu. Terlihat bukan? Sangat singkat. Oke. Terus tes dengan tipe jawaban singkat ini kalau teman-teman lihat merupakan tipe yang paling mudah disusun. Ya, kenapa ya? Memang lihat saja loh tipenya, maksudnya tidak yang terlalu memikirkan bagaimana jawaban dari teman-teman nanti, bagaimana agar jawabannya terarah seperti ini, agar teman-teman berpikir seperti ini, tidak seperti itu. Ini hanya merujuk ke satu hal yang bisa dibilang eksak ya. Kalau ini kan kayak eksak gitu ya. Tapi inilah tipe yang paling mudah disusun. Lalu ini juga sesuatu ciri-ciri yang jelas nih bahwa hanya mengukur ingatan. Padahal ingatan itu adalah hasil belajar yang paling sederhana dari manusia. Nah, selanjutnya tes tipe jawaban singkat ini memiliki kelemahan di mana dia tidak bisa mengukur hasil belajar yang kompleks. Di mana bagaimana logika berpikir, terus bisa mengorganisasikan seperti yang diberikan di tes uraian bebas tadi ya, bahwa ada analisis, evaluasi, lalu ada yang lain yang lebih kompleks. Ini hanya sederhana ingatan. Nah, kita akan lanjut bergerak. Oke, ini ada pedoman penyusunan tes uraian. Nah, apa sih pedoman penyusunan tes uraian? Yang pertama, butir soal tes meliputi ide-ide pokok dari materi yang diujikan, bersifat komprehensif atau mampu mewakili materi pokok pelajaran. Jadi benar-benar butir soal di dalam tes ini benar-benar dilihat bahwa butir ini mewakili apa saja sih yang ingin disampaikan melalui soal ini, apa saja yang ingin diharapkan dijawab oleh teman-teman peserta tes melalui soal ini.
Nah, seperti itu. Selanjutnya, butir soal diusahakan bukan salinan kalimat yang ada di buku atau catatan. Kenapa kok tes uraian pedomannya tidak boleh salinan kalimat yang ada di buku yang ada di buku catatan ya, atau di buku? Karena kalau misalnya nih teman-teman bayangkan ya, ada soal yang memang soalnya tuh hanya istilahnya ada guru ataupun dosen yang soalnya hanya di buku berbicara A, di soalnya sama persis A ditanyain, pasti teman-teman akan jatuhnya adalah mengingat. Hanya proses belajar sederhana, bukan proses belajar yang kompleks yang dalam seperti menganalisis, mengevaluasi, mengorganisasikan. Nah, maka dari itu sangat diusahakan untuk membuat soal yang bukan salinan dari buku, tapi kalimatnya lebih ke arah yang membukakan bagaimana teman-teman bisa berpikir dengan logis, berpikir dengan cara-cara yang kompleks. Lalu yang ketiga, saat menyusun butir soal sudah sekalian kunci jawaban dan pedoman penskoran. Nah, tujuan dari menyusun butir soal sekalian kunci jawaban dan pedoman penskoran adalah mengurangi writer unreliability. Sebenarnya writer unreliability itu sebenarnya apa sih? Ini adalah ketidakkonsistenan penilai yang muncul saat menilai hasil tes ini. Nah, makanya tujuannya butir soal sekalian diberi kunci jawaban dan pedoman scoringnya agar para penilai itu jelas mana sih yang dikategorikan nilai A, mana yang dikategorikan nilai B, C, D, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat di RPS itu dosen-dosen menjelaskan dengan baik tuh, A itu seperti apa, B itu seperti apa, C seperti apa, bukan begitu? Bener ya, luar biasa. Berarti dosen-dosen sudah menjalankan pedoman penyusunan tes uraian. Luar biasa. Selanjutnya ada pedoman lain. Rumusan butir soal dibuat semudah mungkin dapat dipahami peserta tes. Tentu saja teman-teman pasti pernah merasakan kalau misalnya butir soal itu teman-teman bingung, pasti teman-teman akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan, bahkan teman-teman akan menjawab tidak sesuai dengan soal yang sebenarnya dimaksud. Nah, tentu penting sekali bahwa butir soal ini tidak menggunakan kata-kata yang tidak pernah diajarkan ataupun jarang didengar. Nah, yang terakhir ada pedoman terakhir, diusahakan pertanyaan bervariasi ya, antara jelaskan, bagaimana, uraikan, dan bandingkan. Kenapa kok harus bervariasi? Tujuannya adalah semakin memperlengkapi atau bukan memperlengkapi teman-teman, semakin melengkapi capaian-capaian yang akan didapatkan oleh para peserta tes. Jadi tidak terbatas pada satu kemampuan kompleks saja. Oke, lanjut. Masih semangat ya teman-teman ya, luar biasa. Oke, di sini Mas Herjanta dan Kak Valen saja dan Putra pun masih semangat kok teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Kelebihan tes uraian. Ini ada beberapa nih teman-teman kelebihan tes uraian. Yang pertama, dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks. Nah, dari tadi saya sudah bilang ya bahwa tes uraian tuh berhubungan dengan hasil belajar yang kompleks, bukan hasil belajar yang sederhana seperti mengingat. Maka dari itu dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks, aplikasi prinsip, interpretasi hubungan, bahkan sampai perumusan kesimpulan yang sahih. Seperti itu teman-teman. Lalu kelebihan tes uraian lainnya, dapat meningkatkan motivasi peserta tes untuk belajar dibandingkan tes objektif. Kenapa? Ayo. Jadi kok bisa meningkatkan motivasi peserta? Ya karena kalau teman-teman lihat di dalam tes uraian ini benar-benar menekankan bagaimana keahlian teman-teman dalam menulis, dalam membuat jawaban yang runtut,
kemampuan teman-teman dalam apa ya menghasilkan tulisan yang baik sangat diperhatikan. Maka teman-teman akan semakin terpacu untuk bagaimana mempersiapkan diri dengan baik ketika menghadapi tes uraian, bagaimana dapat menulis dengan lebih baik, ya seperti itu. Motivasi dari peserta tes akan semakin tinggi. Selanjutnya, tes uraian mudah disiapkan dan disusun. Kenapa? Ayo, kok mudah disiapkan dan disusun? Tes uraian itu sebenarnya tadi sudah sempat disinggung di awal banget nih Mas Hardanta. Betul Mas Hardanta? Ya. Nah, betul. Bahwa di awal butir soal, ciri-ciri dari tes uraian itu butir soalnya sedikit teman-teman. Bisa 5 sampai 10. Pernahkah teman-teman menemukan dosen uraian 15 nomor? Pasti tidak pernah, ya. Maksimal 10 teman-teman sudah apa ya, ngos-ngosan sudah ngerjain tangannya. Wah, sudah itu keluar kanan jadi kiri, kiri jadi kanan ya, jempol jadi kelingking, kelingking jadi jempol ya. Nah, teman-teman pernah merasakan dong? Sama saya juga. Nah, maka dari itu tes uraian itu butir soalnya sedikit teman-teman karena dibutuhkan teman-teman menjawabnya banyak. Namanya juga uraian, bukan pilihan ganda. Oke, seperti itu. Lalu tidak harus buat kunci jawaban, tidak seperti tes objektif yang sekalian harus membuat kunci jawaban, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, tidak banyak kesempatan berspekulasi atau untung-untungan. Nah, teman-teman merasakan kan bahwa melalui tes uraian teman-teman tidak akan bisa bejo-bejonan, istilahnya bahasa Jawanya ya lebih mudah diterima. Teman-teman bejo-bejonan, jawab inilah siapa tahu benar ya. Tidak mungkin, pasti teman-teman akan salah kalau memilih cara untung-untungan di tes uraian. Nah, maka dari itu tes uraian ini meminimalisir teman-teman yang peserta tes untuk melakukan spekulasi atau untung-untungan itu tadi. Selanjutnya, mengarahkan siswa berani mengemukakan pendapat dan menyusun kalimat dengan baik. Teman-teman pasti merasakan lah bahwa tes uraian ini akan melatih peserta tes untuk semakin dapat mengemukakan pendapat dan menyusun kalimat dengan baik dalam kehidupannya. Lalu selanjutnya, yang terakhir juga memberi kesempatan kepada siswa mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Nah, teman-teman sering kan merasakan bahwa dengan uraian ini teman-teman jadi feel free gitu ya, merasa bebas. Oke, wah aku bisa nih, aku suka dengan gaya bahasa yang seperti apa, mungkin gaya bahasa yang klasik atau gaya bahasa yang hiperbole atau gaya bahasa yang bertele-tele ya, panjang, singkat, padat, tepat ya, terserah teman-teman. Oke, jadi di sini ekspresi teman-teman itu sangat bebas. Selanjutnya kita lanjut. Sudah ada kelebihan pasti ada kekurangan, karena kalau tidak ada kekurangan berarti terlalu sempurna dan itu hanya Tuhan yang punya. Oke, selanjutnya nih, wah ini agak ketutupan teman-teman, tidak apa-apa gitu. Yang penting saya sudah bilang kalau ini adalah kekurangan ya, namanya kekurangan, bahkan di slide-nya ada kekurangan. Waduh, ini bagaimana teman-teman, tapi tidak apa-apa, kita akan tetap lanjut ya. Kekurangan dari tes uraian. Nah, maaf saya salah baca teman-teman. Kekurangan. Kekurangan ya, kekurangan tes uraian nih teman-teman. Nah, yang pertama, reliabilitas tes rendah. Nah, walaupun tadi di keuntungannya atau bukan keuntungan, kelebihannya dikatakan untuk menjaga reliability, tapi ternyata di tes uraian ini reliabilitasnya rendah teman-teman. Jadi reliabilitas rendah itu apa sih? Skor yang didapatkan oleh peserta tes itu tidak akan konsisten ketika diberikan tes yang sama di waktu yang berbeda. Tidak seperti tes objektif seperti itu teman-teman. Nah, kenapa sih kok bisa reliabilitasnya tes uraian itu rendah? Yang pertama, reliabilitas rendah itu bisa karena batas-batas waktu tugas yang harus dikerjakan peserta itu sangat longgar. Jadi gimana artinya sih ini? Kayak yang misalnya
teman-teman dikasih waktu yang bebas. Nah, itu bisa membuat teman-teman eh, di situasi yang berbeda, di keadaan yang berbeda, mungkin teman-teman ngerjainnya siang hari dengan teman-teman ngerjainnya pagi hari, keadaan dingin, pasti akan beda ya teman-teman hasilnya. Makanya reliabilitasnya rendah. Terus bisa juga terjadi nih subjektivitas dari scorer berarti ya. Scorer berarti orang yang melakukan scoring berarti ya. Berarti bisa terjadi nih karena tidak menetapkan kriteria skor yang paten seperti itu teman-teman. Jadi subjektif dan menyebabkan reliabilitas rendah. Kenapa merah teman-teman? Karena merah identik dengan saya mengibaratkannya lampu sih. Merah kan tidak boleh, jadi ya tidak baik gitulah kekurangan. Selanjutnya kekurangan tes uraian apa sih? Nah, hanya kemampuan menyatakan pikiran secara tertulis menjadi hal yang paling utama untuk membedakan prestasi belajar antar siswa. Nah, ini di sini terlihat bahwa bisa terjadi nggak ada ketidakadilan teman-teman. Kadang ada teman-teman yang kesulitan menyatakan pikirannya secara tertulis. Betul Mas Dito? Nah, bahwa teman-teman kadang-kadang bisa merasakan bisa menyampaikan pikirannya tidak lewat hal yang tertulis, misalnya melalui gambar, misalnya melalui lisan. Nah, itu toh teman-teman kan bisa menemukan itu kadang-kadang kan, merasakan wah aku udah pandai nulis nih ternyata gitu. Nah, selanjutnya kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memeriksa lembar jawaban dan tidak dapat diwakilkan. Jadi tentu saja dengan sistem uraian teman-teman akan untuk yang memberi tes akan memiliki waktu yang lebih lama, akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengkoreksi, dan tentunya saat mengkoreksi tidak dapat diwakilkan karena kalau diwakilkan pasti subjektif dan nanti semakin rendah reliabilitasnya. Seperti itu teman-teman. Dan terakhir, jawaban peserta tes terkadang itu disertai bualan. Teman-teman pernah membual? Pasti tidak boleh ya, tidak boleh ngejudge, maafkan saya. Pasti kita tidak pernah membual ya, karena kita mahasiswa Unika Sugio Pranoto ya. Kita kadang-kadang ya gini, peserta tes bisa menyertai bualan di dalam mengerjakan tes uraian. Selanjutnya, tenang teman-teman, ini udah terakhir loh. Teman-teman bisa menghela nafas sejenak. Ini udah slide terakhir, teman-teman tenang. Habis ini mau cabut, mau ngapain, enggak apa-apa ya kan? Gak boleh keluar Mas, corona Mas. Oh iya, maksudnya cabut dari kuliah online ya kan? Karena kuliahnya sudah selesai. Iya, itu nanti ya perayaannya. Nah, ini penggunaan tes uraian. Bukan urea ya teman-teman, uraian. Model ini atau tes uraian ini akan sangat baik digunakan jika yang pertama jumlah akan sangat baik digunakan apabila jumlah peserta tes relatif sedikit. Misalnya kurang dari 100 ya. Teman-teman bayangin kalau tes uraian pesertanya 250 ya. Padahal mengoreksinya tidak boleh diwakilkan. Menghabiskan berapa waktu untuk mengoreksi tes uraian tersebut. Maka dengan jumlah peserta yang sedikit pasti akan lebih efektif. Kedua, ketika waktu yang dimiliki untuk mempersiapkan soal itu sangat terbatas, sedangkan ia punya waktu cukup untuk memeriksa hasil ujian. Nah, dengan kondisi ini, tes uraian akan sangat efektif dan menjadi pilihan utama bagi teman-teman. Selanjutnya, ketika tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah kemampuan ekspresikan pikiran dalam bentuk tulisan. Nah, ini jelas banget loh ya. Yang tadi dikatakan bahwa ya ini kan bentuk ekspresi dalam bentuk tulisan ya. Ketika tujuan pembelajarannya seperti itu, pasti akan sangat mendukung atau model ini akan sangat menjadi prioritas untuk dipilih. Selanjutnya, ingin mendapat informasi yang tidak tertulis secara langsung dalam soal ujian, tapi dapat disimpulkan dari tulisan peserta tes. Nah, kadang-kadang bisa juga dibaca informasi-informasi yang tersirat ya, melalui
jawaban teman-teman dalam tes uraian. Dan yang terakhir, mendapat hasil pengalaman belajar siswa melalui tes uraian ini. Nah, sudah sampai sejauh ini teman-teman, kelompok kami menjelaskan tentang bab 3 instrumen tes. Mulai dari di awal tadi ada apa? Ayo. Di awal tadi ada pengertian tes sampai saat ini tes subjektif. Nah, seperti itu yang bisa kami jelaskan ke teman-teman. Kurang lebihnya mungkin ada kekurangan, ada teman-teman yang masih bingung ya. Teman-teman bisa mungkin kembali membaca bukunya, melihat kembali dengan seksama apa yang masih dibingungkan, dan mungkin teman-teman juga bisa telepon di hotline di bawah ini. Oh ya, tapi tidak ada, ini bercanda teman-teman, cuman bercanda. Ya enggak Mas Arjan? Iya dong. Iya Mbak Valen ya, bercanda karena tidak ada hotline-nya kita ya. Kita bukan dokter psikologi ya. Kita mahasiswa psikologi ya. Sedang sama-sama belajar. Nah, teman-teman silahkan jangan lupa untuk tetap belajar ya, untuk tetap semangat walaupun di tengah kondisi yang penuh dengan corona. Apa? Pertanyaan 3. Oh iya, teman-teman juga bisa untuk memberikan 3 soal ya, 3 pertanyaan tentang materi kami ini. Mungkin teman-teman masih bingung, teman-teman masih apa sih Farah tadi ngomong apa ndak ceto ya gitu kan. Mas Do ngomong apa ndak ceto. Mungkin mereka sedang ngantuk ya, bisa jadi juga kayak gitu ya. Teman-teman silahkan tuliskan, nanti bisa dikirim via, entah teman-teman langsung komen di YouTube channel ini ya. Teman-teman bisa komen di bawah, ada kolom komentar, silahkan dimasukkan di sana. Kami akan dengan senang hati menerima pertanyaan teman-teman, ataupun teman-teman bisa kirim di email saya di bawah ini ya. Tahu nanti enggak ada ya. Jadi di grup kelas, oke? Saya menyampaikan salam dari teman-teman saya semua untuk Pak Haryo selaku dosen pembimbing di mata kuliah ini. Untuk teman-teman saya yang terkasih di rumah masing-masing, ingat teman-teman, di rumah aja ya toh, jangan keluar kemana-mana karena nanti membunuh orang yang lain, oke? Seperti itu teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di lain video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kami semakin berkembang ke depannya. Kami akan masih membagikan ilmu-ilmu yang lain kepada teman-teman. Oke? Bye-bye.